1 dan saya mengambil best practice ini dengan latar belakang seperti ini. Kalau begini tadi raportnya ya. Kalau saya hari ini membahasnya dari rekomendasinya. Jadi rekomendasi setelah perencanaan berbasis data dari analisis raport itu indikator yang harus kami tingkatkan adalah selalu pada peningkatan kompetensi GTK, terutama di metode pembelajaran, dukungan psikologis dan manajemen kelas bersama ada refleksi dan praktik mengajar. Kemudian yang kedua hasil observasi kinerja guru. Jadi semester kemarin itu saya jadikan landasan bahwa masih banyak guru menggunakan metode pembelajaran itu belum bervariasi, cenderung masih ke pola lama dan belum mengoptimalkan media yang bisa mendukung dan jarang melakukan refleksi. Kemudian rumusan masalahnya ada 3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran melalui optimalisasi komunitas belajar di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, apa saja yang menghambat upaya optimalisasi komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, dan yang ketiga, apa dampak optimalisasi komunitas belajar di satuan pendidikan terhadap peningkatan kompetensi guru dalam mengelola pembelajarannya. Tujuannya adalah mengidentifikasi upaya yang dilakukan, ya. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor penghambat, dan yang ketiga, mengetahui seberapa besar dampaknya pada peningkatan kompetensi guru. Kemudian manfaat bagi pendidik ini referensi untuk meningkatkan kompetensi diri. Kemudian satuan pendidikan itu dasar untuk merumuskan kebijakan. Kemudian untuk dinas mungkin juga dasar salah satu ide alternatif dasar untuk menyusun program terkait pengembangan profesionalisme guru. Nah, kemudian untuk tinjauan bersama ini pengertian komunitas belajar ya. Komunitas belajar adalah kelompok kelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada murid. Ya, nah fokus komunitas belajar itu ada 2 Bapak Ibu, pada perbaikan pembelajaran dan pada peningkatan kompetensi GTK sesuai dengan 3 ide pokok besar komunitas belajar. Seperti ini Bapak Ibu. Nah ini, ya. Kemudian langkah yang harus dilakukan pada saat komunitas dalam satuan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran murid itu melakukan sifat inquiry, ya. Nah, kemudian ini untuk yang meningkatkan kompetensi GTK ada 7 langkah. Ya, ini sebagai tinjauan pustaka saja. Kemudian ini jenis komunitas belajar, Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian ini pentingnya kenapa pembelajaran sekolah itu penting. Penting itu yang pertama adalah untuk mengubah budaya kerja terisolasi sendiri-sendiri menjadi budaya kolaboratif. Dan yang kedua, meningkatkan kerja guru, di mana semua pekerjaannya yang tadinya awalnya sendiri bisa dikerjakan secara kolaborasi, saling berbagi, saling memperbaiki, saling berefleksi dan sebagainya, ya Bapak Ibu. Kemudian ini tahapan membangun komunitas ada 5 langkah, ya. Nah ini ada tim kecil dan perannya. Kemudian nilai dan komitmen bersama itu harus ada dalam melaksanakan komunitas belajar. Nah ini hasilnya Bapak Ibu. Yang saya lakukan di dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dan mengelola pembelajaran melalui optimalisasi komunitas belajar di satuan pendidikan itu pertama membentuk komunitas belajar menggunakan siklus inquiry, diawali dengan pembentukan tim kecil, kemudian refleksi awal, kemudian kita buat perencanaan setelah tahu kebutuhan belajarnya, ya. Kemudian kita habis perencanaan kita implementasikan, diimplementasikan
seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dioptimalkan komunitas belajarnya dengan jadwal yang disusun sesuai dengan refleksi tadi, ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, nah ini yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini untuk peningkatan kompetensi GTK-nya, itu analisis rapor tadi. Ternyata kitanya gurunya yang harus ditingkatkan supaya berdampak pembelajaran kepada murid. Ada beberapa langkah, 7 langkah itu kami lakukan. Artinya kita di dalam itu berkolaborasi, refleksi, kolaborasi, kemudian sama-sama bertukar pikiran, berbagi praktik, baik berbagi pengetahuan, intinya belajar bersama dengan tujuan yang jelas Bapak Ibu. Kemudian ini langkah kegiatan. Nah, ini faktor yang menghambat ini banyak sekali sebenarnya. Guru kurang upgrade, capek katanya dan sebagainya, beban kerjanya tinggi katanya. Kemudian